perusahaan itu bisa melakukan dua skema pendanaan kayak gitu. Yang pertama melakukan penerbitan melalui ekuitas, penerbitan saham melalui ekuitas. Yang kedua di sini perusahaan bisa melakukan penerbitan utang. Nah, kalau misalkan sektor tambang batu bara. Nah, di sini kita bisa lihat ya di laporan keuangan perusahaan. Nah, kebetulan di sini tuh perusahaan memiliki saham treasury sebanyak 2, 3, 4, 6 sekian. Assalamualaikum. Hai semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan perusahaan di sini memiliki kas berlebih. Nah, terus habis itu perusahaan ingin melakukan pembelian sahamnya kembali lagi yang sudah ditawarkan ke publik kayak gitu. Nah, perusahaan itu bisa melakukan pembelian kembali lagi, yaitu disebut sebagai buyback. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak pembelajaran kita kali ini. Oke, check this out. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas ya bagaimana kalau misalkan perusahaan di sini membutuhkan dana, terus habis itu di sini itu dia ingin ingin ekspansi usaha. Nah, perusahaan bisa memilih sumber-sumber pendanaan, bisa melakukan penerbitan saham baru melalui sistem right issue, atau bisa melakukan penerbitan surat utang atau melalui skema obligasi. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan di sini sahamnya sudah kan tadi bisa dibilang tadi dia perusahaan itu sudah menerbitkan saham baru ke publik kayak gitu kan, berarti kan jumlah lembar sahamnya semakin banyak ya teman-teman. Nah, nanti kebetulan setelah beberapa tahun berikutnya perusahaan di sini itu bisa dibilang itu memiliki kas berlebih. Nah, dari kas berlebih tersebut itu perusahaan berminat untuk melakukan pembelian saham yang sudah ditawarkannya ke publik. Nah, itu bisa dilakukan melalui dengan sistem skema itu buyback. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan buyback tersebut? Jadi di sini itu bisa dibilang pembelian saham kembali lagi yang dibeli oleh perusahaan yang atas saham yang sudah beredar di publik, atau bisa dibilang di sini itu perusahaan membeli sahamnya kembali lagi yang sudah beredar di publik atau yang sudah perusahaan tawarkan ke publik. Jadi kan kayak tadi perusahaan sudah butuh dana untuk ekspansi usaha, namun di sini setelah selang berapa tahun dari penerbitan right issue-nya tersebut, perusahaan memiliki kas berlebih. Nah, dari kas berlebihnya itu bisa digunakan untuk pembelian sahamnya kembali lagi di publik seperti itu, atau bisa dibilang di sini ingin melakukan pembelian sahamnya tersebut agar jumlahnya semakin berkurang. Nah, sebelum perusahaan melakukan pembelian sahamnya kembali lagi di publik atau biasanya disebut sebagai buyback, biasanya di sini tuh perusahaan harus menentukan terlebih dahulu atau harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pemegang saham perusahaan di sini melalui rapat umum pemegang saham. Nah, nanti di sini dari hasil RUPS tersebut itu manajemen perusahaan akan menjelaskan kepada para pemegang saham perusahaan memiliki kas berlebih. Nah, nanti dari kas berlebihan tersebut itu berapa sih yang akan dicadangkan untuk melakukan pembelian saham yang sudah ditawarkan ke publik seperti itu. Nah, biasanya nanti di sini otomatis kan perusahaan itu perlu menginvestasikan dananya. Jadi bisa dibilang di sini itu perusahaan itu perlu mencadangkan berapa sih cadangan dana untuk melakukan pembelian saham melalui skema buyback seperti itu, teman-teman. Nah, sempat kan kita berpikir apakah sih bisa dibilang itu buyback itu bisa rugi atau tidak sih kan kayak gitu kalau misalkan perusahaan membeli sahamnya kembali lagi di publik. Tidak ya teman-teman. Kenapa ya? Karena bisa dibilang di sini tuh perusahaan yang akan melakukan perusahaan yang akan melakukan pembelian sahamnya kembali lagi di publik di sini itu biasanya itu pada saat harga sahamnya itu bisa dibilang itu pada saat harga yang sedang jatuh atau mengalami penurunan. Nah, biasanya nanti perusahaan di sini tuh memiliki kas berlebih, biasanya nanti perusahaan akan melakukan pembelian sahamnya tersebut kembali lagi melalui bursa efek. Membeli sahamnya kembali lagi yang sudah ditawarkan di bursa efek, dan ibaratnya dari sahamnya tersebut itu akan disimpan oleh perusahaan. Nah, jadi di sini tuh bisa dibilang untuk jumlah share outstanding atau jumlah lembar sahamnya beredar masih tetap ya. Namun di sini tuh likuiditas. Nah, maksudnya likuiditas di sini tuh saham yang ditawarkan ke publiknya itu kalau misalkan sahamnya sudah dibeli oleh perusahaan, otomatis jadi di sini itu likuiditas atau jumlah lembar sahamnya itu akan semakin berkurang ya.
kan sebagai contoh mungkin oke, teman-teman, nih saya ambil salah satu contoh ya, perusahaan PT Indo Tambang Megah Raya Indo Tambang Raya Megah dengan kode saham ITMG untuk laporan keuangan berakhir tanggal 31 Maret tahun 2022. Nah, perusahaan ini tuh bergerak di sektor, bisa dibilang itu untuk di sektor pertambangan, khususnya di sektor tambang batu bara. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di laporan keuangan perusahaan, nah kebetulan di sini tuh perusahaan memiliki saham treasury sebanyak 2.346 sekian, 2.346 2.300 sekian, 2.300 sekian lembar saham untuk saham treasury-nya. Nah, jadi sebelum perusahaan di sini itu membeli sahamnya kembali di publik, atau bisa dibilang di sini itu perusahaan sebelum membeli sahamnya kembali di publik, dia itu jumlah lembar saham yang ada di masyarakat itu tidak 390 ini ya, jadi 392 sekian ini. Nah, setelah dibeli sahamnya di publik sebanyak 2.300 sekian lembar saham, nah saham yang dibelinya tersebut itu disimpan dalam bentuk saham treasury. Nah, sedangkan untuk sedangkan untuk jumlah lembar saham jumlah seluruh lembar saham perusahaan itu masih tetap ya. Sedangkan bisa dibilang di sini tuh saham yang beredarnya yang tadinya di sini harusnya 392 sekian. Nah, itu selisihnya itu, atau bisa dibilang yang tadi yang dibeli sebanyak 2.300 sekian lembar saham ini disimpan dalam bentuk saham treasury seperti itu, teman-teman. Nah, jadi tadi di sini tuh kenapa bisa dibilang itu jumlah share outstanding-nya tetap atau jumlah seluruh lembar sahamnya tetap, sedangkan di sini tuh likuiditasnya berkurang ya. Kenapa ya? Karena tadi bisa dibilang itu tadi kan likuiditasnya sebelum melakukan reg issue, maksudnya sebelum sahamnya tersebut itu dibeli kan jumlah seluruh lembar sahamnya itu ada 392 sekian tadi ya. Nah, namun kan di sini setelah dibeli sebagian saham tersebut oleh perusahaan disimpan dalam bentuk saham treasury, kan jumlah saham yang beredarnya itu jumlah yang dimiliki masyarakat itu cuma jadi 390 sekian, seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa di sini tuh buyback itu juga bisa akan mempengaruhi ya, teman-teman, harga saham perusahaan itu akan naik. Kenapa ya? Bisa dibilang di sini tuh ya jumlah seluruh likuiditasnya, atau bisa dibilang di sini tuh jumlah seluruh saham yang beredarnya itu juga semakin berkurang karena sebagian sahamnya itu disimpan seperti tadi yang saya sempat jelaskan, disimpannya dalam bentuk saham treasury seperti itu. Nah, biasanya di sini itu juga untuk buyback biasanya itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki surplus cash inflow, atau bisa dibilang di sini memiliki arus kas yang bernilai positif ya, atau bisa dibilang di sini itu memiliki kas yang berlebih. Perusahaan yang biasanya memiliki kas berlebih, alternatifnya bisa melakukan investasi pada perusahaan lain, atau bisa melakukan pembelian sahamnya kembali lagi agar bisa dibilang memakmurkan para pemegang sahamnya. Melalui dengan buyback tersebut itu otomatis kan harga saham perusahaan itu akan mengalami kenaikan juga. Nah, biasanya nanti di sini itu perusahaan yang akan melakukan buyback itu harga sahamnya itu cenderung tergolong pada saat harga sahamnya itu under value, atau bisa dibilang di sini harga sahamnya itu lagi benar-benar turun banget, atau bisa dibilang di sini lagi saat market sedang lesu kan kayak gitu. Terus habis itu, atau pasar sedang lesu, terus habis itu sedangkan kinerja keuangan perusahaan tidak mengalami masalah, baik-baik saja, sedangkan di sini itu harga sahamnya sedang mengalami penurunan. Nah, biasanya nanti perusahaan memanfaatkan momen tersebut, memanfaatkan momen buyback atau pembelian sahamnya kembali lagi yang sudah ditawarkan ke publik. Nah, otomatis juga di sini kalau misalkan perusahaan melakukan pembelian saham melalui publik, nah otomatis kan tadi kan sahamnya setelah disimpan tersebut di dalam saham treasury, nah sahamnya yang sudah disimpan dalam saham treasury itu tidak dibagikan dividen ya, teman-teman. Jadi nanti di sini saham-saham yang dibagikan dividen itu hanya saham yang berada di, yang bisa dibilang beredar di pasar. Nah, yang beredar di pasar yang ini yang tadi 390, 14.000 sekian, 1 juta sekian, sama 736 juta sekian ini. Nah, jadi nanti yang dibagikan dividen itu yang sahamnya itu yang sebanyak 1127 sekian ini. Nah, sedangkan saham treasury-nya 2343 sekian ini itu tidak dibagikan dividen ya, teman-teman, karena di sini ya sahamnya tersebut itu disimpan. Nah, otomatis kan persentasenya kan bakalan semakin berkurang ya kan, karena di sini bisa dibilang kan tadi kan
bisa dibilang sebagian sahamnya itu disimpan dalam bentuk saham treasury. Nah, jadi kan otomatis jumlah share outstanding atau jumlah seluruh lembar saham perusahaan itu semakin berkurang, jadi 1127 sekian. Nah, nanti berarti dividen yang dibagikan itu hanya untuk para pemegang saham yang ini, baik itu yang tadi pemegang saham mayoritas ataupun di sini mungkin ya jajaran manajemen perusahaan ada yang memiliki saham perusahaan. Nah, mungkin di sini bisa jadi aja ya beberapa manajemen perusahaan itu tidak ingin dibayarkan gajinya dalam bentuk tunai. Nah, namun para manajemen perusahaan itu ingin gajinya itu dalam bentuk jumlah lembar saham kepemilikan di perusahaan tersebut. Itu bisa juga ya teman-teman, seperti itu. Contohnya ini salah satunya ya perusahaan ini tadi, Indo Tambang Mega, sebanyak 1 juta sekian lembar saham ini dimiliki oleh komisaris dan oleh direkturnya. Nah, selanjutnya di sini itu tadi sama ya seperti tadi yang saya sempat jelasin ya teman-teman, kan untuk saham yang dibeli oleh perusahaan itu akan disimpan dalam bentuk saham treasury. Nah, untuk perusahaan biasanya bisa melakukan 2 skema ya, skema pembelian saham baru atau maksudnya pembelian saham yang sudah ditawarkan ke publik di sini itu dengan cara yang pertama itu melalui skema tender offer. Nah, jadi nanti di sini perusahaan melakukan RUPS terlebih dahulu. Nah, nanti dari hasil RUPS tersebut itu disepakati akan melakukan pembelian, direncanakan itu untuk kisaran harga saham berapa kayak gitu pada saat perusahaan akan melakukan buyback. Dan nanti di sini dibatasi berapa sih yang akan dibeli saham perusahaannya tersebut, atau bisa dibilang di buyback kembali oleh perusahaan. Nah, jadi nanti di sini diharapkan ya perusahaan itu bisa mendapatkan harga sahamnya itu ya bisa dibilang pada saat harga yang cukup murah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tuh perusahaan bisa juga melakukan pembelian saham yang sudah ditawarkan ke publik itu langsung melalui pasar terbuka. Nah, jadi nanti di sini itu ya perusahaan langsung melakukan pembelian pada saat harga saham pada saat diperdagangkan pada saat itu. Nah, namun di sini ya jeleknya itu ya otomatis nanti harga sahamnya ini ya biasanya sih sebelum melakukan pembelian ya otomatis harga saham itu cenderung bakalan melonjak. Jadi ibaratnya tuh ya bisa dibilang ya ini sangat dihindari banget ya biasanya kalau misalkan perusahaan langsung melakukan pembelian saham di pasar terbuka seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya apa sih yang dimaksud dengan buyback? Buyback merupakan pembelian saham kembali yang apabila perusahaan memiliki kas berlebih, dari kas berlebihan tersebut itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembelian saham kembali yang beredar di pasar seperti itu. Dan di sini perusahaan bisa melakukan pembelian saham kembali tersebut, dari saham kembali tersebut itu akan disimpan dalam bentuk saham treasury ya teman-teman. Dan perusahaan memiliki 2 skema untuk pembelian saham yang sudah beredar di pasar melalui dengan skema 2 cara. Yang pertama itu melalui sistem tender offer, atau bisa dibilang di sini perusahaan merencanakan terlebih dahulu beli di harga berapa, terus habis itu nanti di sini pada saat kapan, terus habis itu nanti disepakatinya di harga berapa, itu nanti ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara para pemegang saham dengan manajemen melalui rapat umum pemegang saham. Dan selanjutnya ini bisa perusahaan melakukan pembelian langsung melalui pasar terbuka. Nah, namun di sini itu ya sangat dihindari banget ya untuk pembelian langsung di pasar terbuka ya, karena otomatis bakal membuat harga saham itu cenderung melonjak lebih tinggi. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya, mungkin untuk materi konten kita mengenai buyback saham demikian ya, sampai di sini. Semoga konten materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.